Baik, kakak-kakak, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ruang virtual kita yang akan membahas modul 2.6. Ini Kak Sule belum hadir ya, Kak Yogi belum. Oke. Mohon izin share screen ya. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Belum terlihat kakak-kakak? Oh, sorry. Suara saya tidak terdengar ini ya. Oh, sudah. Coba di tes mic-nya dulu kakak-kakak. Yes. Oh, sudah Kak Yudi sedang ya. Kak Sarjana? Cek. Masuk, Kak? Masuk. Kak Agus? Tes. Kak Agus belum ya? Tadi yang saya share sudah terlihat, Kak? Nggak kelihatan lagi, Kak. Hilang dia. Tadi udah kelihatan Oh, gitu. sebentar. Iya. Oke deh. Saya coba lagi ulang. Tadi kelihatan lagi hilang dia. Nanti info saya ya kalau kelihatan ya. Karena Siap, saya Kak. nggak bisa lihat dari sini. Cek. Oke. Cek. Oke, sudah. Apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Belum ya. Sudah. Tunggu dulu. Sudah. Oke. Baiklah, salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini dengan 2JP, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kelancaran sampai di sesi akhir. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah kakak-kakak, kita masih kelihatan ya? Masih, Kak, masih. Oke. Kita masih di modul 2.6 yang akan bahas asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Di mana seperti sebelum-sebelumnya ada kesepakatan bersama dengan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Dan yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat.
Jadi agenda pada modul 2.6 adalah yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri. Selanjutnya ada diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi juga pesan kunci. Review atau refleksi hasil belajar mandiri. Bagaimana kakak-kakak untuk belajar mandirinya apa sih di modul 2.6 ini? Mungkin kakak-kakak bisa sharing ke saya sambil kita menunggu beberapa rekan kita yang belum, mungkin saya akan chat di di grup. Kak Melinda belum masuk, Kak Sule juga belum ya. Bagaimana kakak-kakak? Review materi kita di modul 2.6 ini. Mungkin Kak Suarjana bisa mengulas sedikit apa sih yang kakak ketahui di modul 2.6 Niki? Atau Kak Agus boleh. Yang perlu kita ketahui adalah pada modul 2.6 ini adalah membahas tentang konsep dasar asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Apa itu definisinya, karakteristik, manfaat, menekankan pada keterampilan praktis, mengukur kemampuan sebenarnya, mendorong kemampuan atau keterlibatan peserta didik secara aktif, menguatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan metakognitif, dan meningkatkan umpan balik dan perkembangan peserta didik. Dan yang kedua itu ada desain asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, bagaimana langkah-langkah mendesain asesmen otentik, dan yang selanjutnya dalam desain itu ada pelibatan peserta didik dalam asesmen. Yang ketiga ada implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, di mana kita nantinya bisa menyusun rubrik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Menggunakan rubrik asesmen ada 3, yaitu penilaian diri, self-assessment, penilaian antar teman atau peer assessment, dan yang ketiga observasi guru. Lalu ada pemanfaatan hasil asesmen. Nah, di sana di modul ini itulah yang akan kita bahas. Selamat datang ke Arya Melinda. Kak Yogi, Kak Sule belum datang lagi. Oke, kakak-kakak, saya jelaskan di sini tentang asesmen. Oke, kita baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang Kak Sule ya. Ada yang tahu nggak asesmen itu apa sih? Kak Arya Melinda, mungkin yang baru datang, baru fresh. Kalau menurut kakak-kakak, menurut kakak-kakak nih, asesmen itu apa sih? Proses pengumpulan dan pengolahan informasi, gitu ya? Proses pengumpulan, analisis dan ya. Ya, boleh. Tentang pencapaian peserta didik ya. Biasanya kita melakukan asesmen penilaian pada peserta didik. Ada asesmen formatif, ada asesmen otentik, ada asesmen sumatif, banyak. Kalau asesmen formatif itu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau atau memperbaiki pemahaman dan keterampilan peserta didik. Kalau asesmen otentik adalah
penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi yang nyata, otentik nyata, dalam konteks autentik untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik. Kalau asesmen sumatif, penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode. Nah, kita kan di akhir periode ini kalau di Kota Denpasar, sumatif akhir semester. Kita sudah akan mulai tanggal 18. Kalau di Denmark tanggal berapa? Nggak tahu, saya orang baru. Coba Kak Putu, Putu Sarjana. Oh, iya. Kalau Kak Agus gimana? Apanya Kak? Sorry Kak. Kalau di sekolahnya Kak Agus itu asesmen apa yang digunakan? Kalau di akhir kan kayak sekarang akhir tahun ya ada. Apakah cara penilaiannya di sana bagaimana? Apakah seperti di Indonesia? Atau mungkin lain? Kalau di sana gini Kak, apa itu ya? Mungkin masuknya ke otentik Kak ya. Soalnya kita tuh menilai menilai seperti apa istilahnya tuh ya? Gini muridnya Kak, apa namanya, kemauan muridnya untuk berpartisipasi dalam olahraga gitu Kak. Jadi nggak ada yang tulis-menulis, nggak ada, cuman kita otentik aja, langsung aja. Skill-nya gimana gitu aja. Iya, nggak ada tes tertulis Kak di sana Kak. Oh gitu. Iya, Terima benar-benar kasih pure sharing-nya. olahraga. Terima kasih. Ya. Kalau Kak Suarjana gimana? Udah ada nggak di sana info kapan tes sumatifnya? Kapan kita ngambil asesmen otentiknya gitu? Kalau formatifnya kan kemarin tengah semester tuh Kak. Kalau yang semester tuh kan kayaknya Desember. Oh di Denmark Desember gitu? Ya. Okay. Awal bulan kalau nggak salah. Oke, kalau di Denut sudah tanggal 18 maju dia karena di minggu terakhir nih Kak ada pilkada. Jadi nggak bisa. Oke, kita lanjut. Apakah kakak-kakak sudah memahami definisi, karakteristik, dan manfaat asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kenapa asesmen itu merupakan proses yang sangat penting dalam suatu alur pembelajaran? Nah, di dalam konteks pembelajaran PJOK, asesmen menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena pelaksanaannya harus melibatkan 3 komponen ya. Ada psikomotor, kognitif, afektif secara utuh. Nah, jadi tujuan pembelajaran nantinya bisa tercapai. Baik, kakak-kakak, saya akan lihat saya akan share screen lagi nih kakak-kakak. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Boleh, oke. Di situ ada 2 gambar. Yang pertama adalah tes keterampilan gerak, dribbling, zigzag. Lalu yang ini gambar ini adalah asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola.
Sudah dipahami untuk gambarnya? Oke, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Coba dijelaskan. Ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Gambar yang kedua ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Gimana, kakak-kakak? Kedua, Kak Dia. Ada yang bisa menghubungi Kak Sule ya? Belum hadir soalnya. Nanti dia lupa lagi. Sekarang ada meet. Coba dihubungi salah satu. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Oke, tadi sudah dijawab sama Kak Melinda. Bisa dijelaskan Kak Melinda? Karena gambar kedua lebih memperlihatkan ke kondisi nyatanya. Oke. Mencerminkan kondisi nyata lapangan. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Nggak kelihatan ini mic saya nih. Oke, gambar yang kedua ya. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Maaf, ada di belakang. Saya matikan ininya dulu ya, off cam saya dulu. Bagaimana kakak-kakak? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Pelibatan langsung. Oke, terlibat langsung. Yang lainnya? Oke. Di sana terjadi pelibatan langsung melalui aktivitas sepak bola. Kalau di sampingnya itu adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Jadi tidak adanya pelibatan antara peserta didiknya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan muridnya? Oke, saya akan share screen lagi.
Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Nah, di sini bagaimana pelibatan peserta didik dalam, sudah kelihatan ya? Kak Suharjana coba di info ke saya. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen? Di sini ada pertanyaan, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitasnya, dan pelibatan muridnya. Jadi langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Misalnya kalau di gambar ini adalah gambar apa nih? Dia melakukan asesmen sepak bola, ini aktivitas sepak bola. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, dia ngapain nih? Passing. Passing control. Oke, identifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dulu. Lalu yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, KKTP-nya. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik atau tugas yang nyata. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Dan pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Lalu langkah yang keempat adalah rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup pada kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Lalu yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Jadi, integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Lalu langkah yang keenam adalah beri kesempatan dan untuk kreativitas dan keberagaman. Jadi, kita mendesain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Lalu langkah yang ketujuh, lakukan uji coba. Jadi sebelum melaksanakan pelaksanaan yang resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil dari peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi, kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian ini mencakup semua aspek yang kita inginkan. Yang kedelapan, dapatkan umpan balik. Jadi setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik yang konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Lalu, di langkah yang ke-9, revisi dan peningkatan. Jadi berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, kita harus melakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Yang ke-10, refleksi. Jadi refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Kita perlu mempertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu kita tingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jadi di setiap akhir pembelajaran kita wajib melaksanakan refleksi.
Nah, kakak-kakak, jika di dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada yang atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Silakan, mungkin dari kakak-kakak ada yang mau mengemukakan pendapatnya apabila dalam kelas kakak-kakak itu ada yang memang atlet, ada yang biasa-biasa saja, tapi ada juga yang peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa sih asesmen otentik dan rubrik yang akan kakak-kakak buat? Oke, saya stop sharing dulu ya. Selamat datang, Kak Sule. Udah ya, Kak Sule udah masuk ya? Oh, sudah. Saya akan tuliskan di kolom chat. Jika kelas kakak-kakak silakan Kak Sule. Malam Kak Dia, maaf Iya, lagi terlambat ini. Ini baru jemput nggak apa-apa. anak. Oke. Iya, makasih. Izin bergabung. Iya. Oke, silakan di kolom chat. Oke, kakak-kakak silahkan dijawab di kolom chat. Nih, saya silahkan sambil berpikir. Misalnya kita kan tidak tahu kondisi siswa kita misalnya baru naik ke kelas yang lebih tinggi. Di kelas kita ternyata atau ada peserta didik baru. Nah, ada yang misalnya jadi atlet, ada yang umum, ada yang disabilitas. Bagaimana sih asesmen otentik dan rubrik seperti apa yang akan kakak-kakak buat?
Saya kasih contoh aja nggih, misalnya asesmen otentik apa nih yang dibuat, mungkin kakak-kakak yang lain nanti bisa menambahkan. Misalnya, simulasi permainan 3 on 3 ya, bisa itu dipakai nggih untuk dimodifikasi. Jadi siswa bermain sepak bola dalam permainan kecil, misalnya 3 lawan 3 untuk memahami, pemahaman posisi, strategi, dan sportivitas. Misalnya bagi siswa yang sudah jadi atlet gitu, bertindak sebagai pengatur strategi dalam timnya. Lalu siswa yang umum yang tidak atlet bisa berpartisipasi aktif dalam permainan dan mengatur posisi sesuai arahan dari pengatur si strategi dalam tim yaitu siswa atlet tersebut. Dan siswa disabilitas bisa berpartisipasi dalam peran yang sesuai seperti menjadi penjaga gawang dengan area yang terbatas begitu misalnya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa sharing di sini, gimana jika di kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, misalnya ada atlet, ada yang umum, ada yang disabilitas. Asesmen otentik dan rubrik seperti apa sih yang akan kakak-kakak buat? Saya silahkan kakak-kakak. Untuk, silahkan Kak Sule. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam rekan-rekan guru hebat yang sangat luar biasa. Nah, di sini mungkin ya saya akan melaksanakan karena belum ya. Mungkin saya akan melaksanakan dengan cara berdiferensiasi. Pengambilan berdiferensiasi itu karena di sini ada disabilitasnya, kemungkinan saya akan mencari penilaiannya itu sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Nah, kalau untuk masalah penilaiannya itu mungkin rubriknya dengan kategori tetap menggunakan kata baik dan volume atau levelnya yang di sini saya nilai antara atlet dan umum itu masih bisa bergabung, yang berdiferensiasi itu mungkin ke peserta didik yang disabilitas seperti itu. Ini baru Oke, ya baru ini ya, ini kan belum ya, ya nggak apa-apa. belum kalau saya sendiri di Ya, sekolah belum ada yang disabilitas seperti itu. nggih. Terima kasih Terima Kak Dia. kasih Kak Sule. Mungkin dari kakak-kakak yang lain, kalau ini Kak Yudi yang sudah di kolom chat ini. Kak Arya Melinda, asesmen otentik proyek kelompok. Misalnya siswa dengan berbagai kemampuan dapat saling melengkapi dalam menyelesaikan proyek yang lebih kompleks. Misalnya atlet bisa berkontribusi dalam bagian yang membutuhkan fisik, mencontohkan gerak dalam presentasi, sementara siswa yang disabilitas bisa fokus pada aspek kreatif atau pembuat materi. Oke, terima kasih Kak Arya. Lalu selanjutnya ada Kak Yudi di sini. Oh, Kak Arya Melinda dengan rubrik penilaian kriteria pemahaman konsep kerjasama dan kreativitas. Oke, terima kasih Kak Arya. Kak Melinda. Oke, Kak Yudi. Kak Yudi, asesmen otentik proyek pengelompokan atau individu. Peserta didik dapat membuat proyek yang terkait dengan olahraga atau kebugaran. Misalnya membuat program latihan sederhana yang disesuaikan dengan kebutuhannya sendiri atau mendokumentasikan latihan yang dilakukan. Terima kasih Kak Yudi.
Kita lanjut ke PPT-nya. Saya cek dulu PPT-nya. Oke, apakah kakak-kakak sempat nih melihat di LMS di modul 2.6b elaborasi isinya? Bagaimana kakak-kakak sempat nggak buka di modul 2.6b yang elaborasi? Oke, di sana ada contoh alternatif asesmen dari permasalahan. Bisa kita cek modulnya ya di elaborasi isi, mungkin bisa kakak-kakak lihat. Oke, kita lanjut kalau begitu, ntar saja dilihat nih. Kita lanjut ke diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Nah, mana dia nih? Saya akan bagi untuk kakak-kakak menjadi 3 kelompok, 1, 2, karena di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke deh, kita bagi untuk menjadi 7 aja. Bagi menjadi 3 aja. Oke, saya share dulu ya di grup apa contohnya. Bagaimana kita membuat, nah dengan rubrik. Oke, kakak-kakak bisa dilihat di grupnya. Sebelum saya akan bagi kakak-kakak untuk berdiskusi. Bagaimana tugas yang harus kakak-kakak buat? Membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Petunjuknya, tentukan tujuan pembelajaran dan KKTP-nya terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan oleh SD, SMP. Oh, di sini banyakan SD, SD saja. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan, bisa Word, PPT, atau yang lainnya selama bisa dipresentasikan. Oke, saya bagi kelompok dulu ya. Mana nih? Breakout room.
Kak Arya, Kak Suli. Oke. Masih belum yang banyak yang masuk nih ya. Kita ulang lagi deh. Close room aja. Balik lagi nih. Coba saya coba ulang. Save open room. Duh, nggak bisa ini. Edit rooms. Kak Agus. Save. Apakah wah, ini masih tidak mau juga. Kita close aja breakout room-nya ya. Oke, kakak-kakak mana teman kita nih lagi nih? Karena ada masalah di breakout room, jadi kita bagi di sini aja ya. Oke, selamat datang Kak Sule. Karena ada masalah di breakout room-nya, kita bagi saja di sini. Oh, kok balik ya? Oh, ada masalah. Iya, nggak beberapa teman kita nggak mau dia masuk join ke breakout room-nya, masih di main room dia.
Oke, kita bagi aja Karena di nggak sini. dipencet kali ya. Udah saya di sini. Nggak bisa memang. dipencet. Udah 3 kali tiang ulang. Oke. Oke, Kak Sule nanti pasangannya dengan Kak Agus Melinda. di Kak Agus. kelompok A. Kak Kak Agus Arya Tony. Melinda, ya? Ya, Kak Agus ini. ya. Kak Arya Oke. Melinda dan Kak Arti Dewi dan Kak Suarjana di kelompok B. Kak Yudi dan Kak Yogi di kelompok C. Waktu pengerjaan adalah 30 menit. Silahkan berdiskusi. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok C membuat rubrik observasi guru. Ya, silahkan kakak-kakak. Kak Yudi sama Kak Wayan Yogi bisa monitor? Iya, Kak. Siap, Mbak, siap. Oke. Mungkin silahkan saling koordinasi nih. Karena breakout room-nya nggak bisa diginikan, ini dibuka. Mungkin sambil ngomong di sini nggak apa-apa. Siapa yang mau sama Kak Suli, misalnya Kak Agus, silahkan. Kak Suarjana sama Kak Arya Melinda, silahkan. Kak Yudi sama Kak Yogi, silahkan. Tiga 30 menit waktunya, nih. Halo teman-teman semua. Jangan tegang-tegang. Sunyi, Pak Tut, sunyi. Banyak kalau orang Pak Suarja. Nak nyepi nih dini. Oke tuh. Pak Putu. Yes. Ampuro tadi enggal-enggalan sing ngidang man ngorto, Bu.
Siap. Ya, ampun. Sing mending unggul. Siap, siap, siap. Kakak-kakak bisa melihat di modul nggih di halaman 39 itu ada penilaian antar teman, terus ada lembar self assessment, penilaian diri itu ada di modul halaman 35. Untuk penilaian antar teman itu ada di halaman 39. Contoh-contohnya, observasi guru ada di halaman 40. Bisa kakak-kakak lihat di sana contohnya. Jadi kakak-kakak bisa membuatnya sebagai tugas diskusi kelompok pada hari ini. Nanti dipresentasikan nih. Modul berapa itu, Kak? Modul 2.6. Saya share aja ya di grup ya modulnya ya. Biar nak download ya. Mbak saya share deh. Boleh Kak Dia. Oke. 2.6. Tunggu dulu ya, WA saya lagi belum connect ya. Oke, kakak-kakak sudah di grup ya? Ya, Kak. Maaf ini yang lagi off
kamera karena Enggak apa-apa. Udah di grup ya kakak-kakak, untuk modulnya saya sudah share. Tiga, 5. Pak, mungkin tuh orang nyemak nih, Pak. Kak Dia, Ya, kelompokku sudah siap. Nanti Kak Putu Wih. Suwarjado yang presentasi. mantap. Boleh Kak, silahkan. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Pak Putu Suwarjana syok orang Kak Melinda bersiap. Ada padang timpal. Maro nak melajah Pak tuh jekbo langsung duduk poin. Mana dia? Api, yang mau kirim tuh strawberry di sini ya. Gak enak aja. Yang lain enggak. Tapi ibu tuh
Ibu kali ini dari kawasan. Tapi tengah deh, Bu. 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 Kamu ikutin dulu. Oke. Udah. Cepat sudah 20.05. Join aja dulu. Jajaknya mana, Pak? Tuh lah toples tuh. Ada dua dulang. Bilang deh.
Siapa rumahnya itu? Suara anjingnya ini. Cek cek. Masuk, Batu, masuk. Bong nah kena ragone gi. Apa dan nene? Subo, Batu, subo. Oh, marom aja. Semangat. Ne gara-gara Kak Melinda ne. Ikan Jack sepat, gaskan gen Kak Yogi. ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Ayo abah. Baik kakak-kakak, kita kasih minta ngomong. Engkan caranya kotak-kotak gitu tuh rago di sing ngerti deh. Halo. Kotak nge kotak ngidang gi. Gampang. Isinya no kewa. Rago yang ngerti. Adi sih nyak menek tuan ya. Nah, ini kasusnya patuh aja. Bletut malah kasus kene uling nih. Engkan cara menahin bletut. Ini ada nak gambar salto, klik nih yo. Buka malu ke nenek. Munculkan dulu. Mana Filenya muncul? munculkan. Hah?
Bo munculkan. Mana muncul? Nek kan mau muncul ya. Bo, coba. Kira kiri gue tonton. Gede Melinda tuh. Bungkar gede Melinda tuh. Nah, sinyak nah. Ini tadi kengken ya. Ada ngesut ya. Macet laptop dah sing. Sing ngena limo ya, maro menek kene. Jadi titik Kak, ya. jangan digininya Kak Putu Suarjana, jangan di zoomnya. Itu kan Kak buka dulu filenya Kak. Itu udah yang digerek-gerekin. Jadikan setengah lah. Oh, banyak dah dah. Oh, di sana kuncinya. Munculkan dia dulu filenya. Kengken caranya magi muncul file sing nyida yang zoom. Ndang nah ya. Apa ke sisi laptop apa? Muan Kak Eden sing nah. Tengok nak. Apa laptop tengok? Oh, berbagi ya. Yo kita yang noni Bagi pojok dua kanan laptop ada. bagi dua. No baterai katlah bin lu kali charger lu. Terngiang-ngiang ban ajak kakak Sule ini. Iya. Kak Sule, coba cek WA Kak Sule. Siap Kak. Bagaimana? Sudah siap? Sudah Kak, tapi ini entar saya baca aja dah. Iya, nggak apa-apa. Disuruh bagi laptop saya nggak bisa saya caranya nih. Oke. Kengken caranya nih. Bagi dua Pak tuh. Ini caranya sih bisa. Kak Suar sama Kak Melinda ya? Sama Kak Dewi lagi satu dalam perjalanan masih. Ya, Kak Dewi masih dalam perjalanan.
malam Kak Dia. Apakah sudah bisa saya mulai presentasinya? Boleh, silahkan Kakak. Saya silahkan yang pertama. Oke, terima kasih. Mohon maaf mendahului. Nggih, kan cepat ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Ya. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Kakak Fasil. Mohon maaf mendahului. Ini ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus konsep kita. Ya, di sini adalah rubrik penilaian sesama teman dengan materi sepak bola, ya. Di mana kita dalam membuat rubrik penilaian kita harus membuat beberapa tabel umumnya seperti yang ada dalam layar yang kakak bisa lihat. Di sini ada komponen awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Di mana dalam komponen ini yang di asesmen yaitu peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Dan di kolom berikutnya, di kolom berkembang, peserta didik menguasai level 1 dan 2 dan proses belajar naik ke level 3. Selanjutnya ke kolom layak, di mana peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dalam proses belajar ke level 4. Dan begitu seterusnya sampai di tahap mahir atau menguasai. Ya, di mana komponen yang kita akan nilai adalah passing dalam sepak bola atau mengoper. Di mana awal berkembang yaitu yang dinilai operan sering tidak mencapai target, ya, atau mudah direbut lawan. Itu yang kita nilai teman kita pada rubrik penilaian. Yang selanjutnya ke penilaian berkembang, operan kurang tepat. Itu nggak kelihatan si klub, tolong Kak Mel. Oke, terima kasih. Yang kolom kedua, operan kurang tepat sasaran. Sering kali bola terlalu lambat atau pelan atau terlalu cepat sehingga sulit diterima oleh teman dalam satu tim. Yang ketiga, mengoper bola dengan cukup akurat tetapi masih perlu peningkatan dalam kecepatan dan ketepatan jarak. Yang selanjutnya, cakap. Mengoper bola dengan baik, akurat, tetapi masih perlu peningkatan dalam ketepatan jarak. Yang tahap terakhir, yang tahap mahir, mengoper bola dengan akurat ke target, kecepatan operan sesuai dengan situasi, dan jarak operan efektif sesuai kebutuhan pemain. Di sini ada keterangan interval skornya. Kategori mahir bisa kita nilai dengan poin 5, kategori cakap kita kasih poin 4, kategori layak kita kasih poin 3, kategori berkembang kita kasih 2, dan awal berkembang kita kasih poin 1. Gimana cara penggunaan rubrik ini adalah yang pertama, siswa diminta mengamati keterampilan dan sikap teman mereka dalam kelompok saat berlatih dan bermain sepak bola. Yang kedua, setiap siswa menilai temannya pada setiap kriteria dengan memberikan nilai 1 hingga 5 sesuai pengamatan mereka. Yang ketiga, setelah selesai, siswa dapat mendiskusikan hasil penilaian dan memberikan umpan balik secara positif. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok B. Kak Dia. Baik, terima kasih. Aduh, maaf karena setiap mau ngomong ini batuk saya. Oke, terima kasih Kak Suarjana dan Kak Arti Dewi dan Kak Mel atas presentasinya. Oke, selanjutnya sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, siapa sekarang yang present mau? Kak Sule atau Kak Yogi? Saya silahkan. Oke, Kak Yogi. Oke, silahkan Kak Yogi.
Kak Putu silakan di share screen dulu. Sana ini? Udah kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Belum kelihatan. Ulang Kak Putu, coba ulang Kak Putu. Jeng jeng. Kelihatan? Nggak kelihatan, masih lambang logo P aja nih. Bawa bang nah tuh. Bang nah Pak Yan Yogi. Rago di sini nepuk di, engken rago oh nah bobo. Nah, Oh. Nah, ini marung nah nih. Oke, baik ke kakak-kakak semua izin untuk presentasi. Baik, untuk di presentasi kali ini kami mendapat tugas untuk membuat rubrik observasi guru dalam menilai materi sepak bola dalam pembelajaran PJOK. Langkah-langkah membuat rubrik observasi sepak bola. Yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pilih aspek yang akan dinilai. Yang pertama, keterampilan dasar, pemahaman teknik, sikap dalam permainan, dan kerja sama tim. Yang ketiga, buat kriteria penilaian untuk tiap aspek. Pertama, skor. Setiap aspek diberi kriteria yang menunjukkan tingkatan kemampuan atau sikap siswa. Misalnya, gunakan rentan skor 1-4 atau 1-5, di mana skor rendah 1 menunjukkan kemampuan atau pemahaman yang masih kurang. Skor tinggi 4 atau 5 menunjukkan kemampuan atau pemahaman yang sangat baik dan konsisten. 4. Berikan deskripsi pada setiap tingkatan skor. Setiap tingkatan skor diberikan deskripsi yang jelas agar memudahkan guru dalam menilai siswa dengan objektif. Contoh, kegiatan dasar yaitu passing, dribbling, dan shooting. Yang pertama, belum mampu melakukan teknik dasar dengan baik. Yang kedua, kadang mampu melakukan teknik dasar tetapi tidak konsisten. Yang ketiga, mampu melakukan teknik dasar dengan baik meski kadang ada kesalahan. Poin 4, sangat baik dalam melakukan teknik dasar secara konsisten. Yang kelima, tambahkan catatan observasi tambahan atau opsional. Sediakan kolom untuk catatan tambahan agar guru dapat mencatat hal-hal spesifik terkait performa atau sikap siswa yang tidak tercakup di dalam rubrik. 6. Uji coba rubrik dan evaluasi. Oke, lanjut Kak. Nah, niki contoh rubriknya. Contoh rubriknya itu ada aspek, skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Untuk yang akan dinilai keterampilan dasar, pemahaman taktik, sikap sportivitas, kerja sama tim. Untuk skor 1-nya itu kriteria dasarnya tidak mampu melakukan teknik dasar. Yang kedua, skor 2-nya untuk keterampilan dasar kadang bisa melakukan teknik dasar dengan benar. Skor 3 melakukan teknik dasar dengan cukup dan baik. Skor 4 untuk keterampilan dasar melakukan teknik dasar dengan baik dan konsisten. Untuk pemahaman taktik juga sama. Skor 1-nya itu untuk kurang memahami atau tidak memahami strategi dasar. Begitu juga seterusnya.
Baik, demikian presentasi dari kami. Kalau misalnya ada kurang, kami mohon maaf. Baik, sekian Kak. Baik, terima kasih Kak Yogi atas presentasinya dari kelompok Kak Yogi dan Kak Yudi. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, saya silakan. Oke, silakan Kak. Oke, sebentar Kak. Oke, terima kasih. Selamat malam guru-guru hebat. Izin Kak Fasil mau menyampaikan hasil kerjasama kami dari kelompok A, di mana kami mendapatkan tugas untuk membuat lembar penilaian diri untuk siswa SDK. Oke, di sini tentunya nanti anak-anak difotokopikan sendiri-sendiri, terus diisikan nama, kelas, semester, tanggal, terus instruksinya isi setiap bagian di bawah ini berdasarkan pengalaman dan kemampuanmu selama mengikuti pelajaran sepak bola. Tuliskan refleksi dan jawaban sejujur-jujurnya. Terus di sini ada bagian A, refleksi keterampilan dasar. Di mana 1, menggiring bola. Menggiring bola. Maaf Kak, menggiring bola. Di sana ada pertanyaan, bagaimana kemampuanmu dalam menggiring bola? Terus pertanyaan kedua, apa yang sudah kamu lakukan untuk memperbaiki keterampilan ini? Terus di sana ada jawabannya. Terus yang ketiga, mengoper dan menerima bola, passing and receiving. Bagaimana kemampuanmu dalam mengoper bola ke teman? Apa yang perlu kamu tingkatkan dalam keterampilan ini? Terus ada pertanyaan selanjutnya, menendang bola atau shooting. Apakah kamu merasa percaya diri dengan menendang bola ke gawang? Apa yang telah kamu pelajari dari latihan menendang bola? Dan tentunya siswa di sini diharapkan untuk menjawab sejujur-jujurnya, mengingat ini adalah refleksi penilaian diri sendiri. Terus untuk bagian B, Kak Sule bisa dilanjutkan. Ya. Oke, terima kasih Kak Agustoni yang sudah membuka. Izin Kak fasilitator dan izin kepada teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dari sepak bola untuk siswa sekolah dasar. Nah, tadi rekan saya di kelompok 1 menyampaikan tentang lembar pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rubrik penilaian diri sepak bola untuk siswa sekolah dasar. Terus Kak Agustoni bisa dibantu dinaikkan moderator dinaikkan. Operator ya. Langsung Kak ya, di sini bagian B belum kita jelaskan Kak Sule. Di sini bagian B gitu. apa kita Oke, saya akan menjelaskan di sini ya. Di sini kriteria dalam penilaian rubrik di sini ada teknik dasar, ada kerjasama tim, ada pemahaman aturan, ada sportivitas, ada kemandirian dan keberanian dan percaya diri. Nah, di dalam penilaian tersebut setiap skornya itu berbeda-beda, dari skor 4 yang terbaik ya, sangat baik, dan skor
3 itu baik, skor 2 cukup, dan skor 1 itu perlu bimbingan. Nah, di sini saya akan sampaikan menjelaskan mengenai teknik dasar. Di situ ada skor 4 yang sangat baik itu kita menggiring, menendang, dan mengoper bola dengan sangat baik. Jarang kehilangan kontrol. Nah, maksudnya di sini adalah ketika siswa itu melakukan gerakan yang baik, ya istilahnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan itu tidak mengalami kesulitan seperti itu. Dan di sini ada skor 3 dalam teknik dasar tersebut, ada dapat menggiring, menendang, dan mengoper bola dengan baik. Nah, kadang-kadang kehilangan kontrol. Nah, karena ketika pada saat dia melakukan, anak siswa tersebut kadang-kadang kehilangan kontrol, jadi bisa kita beri nilai itu dengan skor 3, yaitu baik saja. Nah, yang lainnya juga sama seperti itu. Di kerjasama pun juga. Di kerjasama kalau skor yang sangat baik itu sangat aktif bekerja sama, mendukung teman, dan berbagi bola dengan sangat baik. Ya. Jadi setiap dia melakukan kerjasama terhadap timnya itu, dia selalu bisa mengontrol dan bisa dukungan terhadap temannya, pokoknya semuanya. Jadi penilaian seperti itu. Nah, kalau untuk yang ketiga di sini ada pemahaman aturan. Pemahaman aturan, siswa dapat sangat memahami aturan permainan dan jarang melanggar. Seperti itu. Kemudian sportivitasnya untuk yang sangat baik itu adalah selalu menerima hasil permainan dengan lapang dada, menghargai lawan dan teman. Di sana dia bisa menunjukkan jiwa sportivitasnya. Nah, ketika pada saat kejadian apapun dia bisa menerima legowo. Nah, di situ kita bisa melihat anak tersebut bisa kita nilai dengan sangat baik sportivitasnya. Kemudian kemandirian seperti apa? Nah, kita bisa melihat dengan selalu berusaha berlatih, mandiri, dan siap bermain tanpa bantuan. Nah, di situ ketika dia menggiring bola atau memainkan bola tersebut, dia mampu untuk menerobos mungkin lawannya atau bagaimana dengan sangat lincah. Itu kita bisa kategorikan dengan sangat baik. Nah, terus kemudian yang keenam itu ada keberanian dan percaya diri. Di sini kita nilai kalau dengan skor 4 itu kita bisa melihat anak tersebut dengan sangat berani dan percaya diri, tidak takut mengambil inisiatif. Nah, jadi dia sudah tahu dia harus melakukan apa dan apa yang harus dia lakukan pada saat dia mendapatkan bola, apa yang dia lakukan pada saat dia harus menggiring bola, apa yang dia lakukan pada saat dia di depan gawang. Nah, di situ kita melihat kreativitas anak begitu. Nah, dari hasil skor 4, 3, 2, dan 1 itu ada perbedaan tentunya. Nah, cara menggunakan rubrik di sini yaitu siswa diminta untuk mengisi rubrik berdasarkan pengalaman mereka dalam bermain sepak bola tentunya ya. Terus kemudian yang kedua, guru bisa membantu mengarahkan siswa agar mereka memahami setiap kriteria dan contoh perilaku yang sesuai. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah setelah siswa mengisi rubrik, guru dapat memberikan umpan balik yang mendukung serta motivasi untuk meningkatkan keterampilan di area yang perlu dibimbingan. Nah, dengan adanya rubrik ini membantu siswa untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri, belajar bertanggung jawab atas keterampilan dan sikap, serta memahami pentingnya aspek-aspek seperti kerjasama, tim, dan sportivitas dalam olahraga. Di sini kita mengajarkan bagaimana siswa supaya menunjukkan sportivitas tersebut seperti itu. Nah, mungkin itu presentasi kami dari kelompok 1. Bila mana ada kata-kata atau gerak-gerik kami yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya serahkan kembali kepada Kak Putu Agus Tony untuk menutup presentasi kita. Terima kasih. Silakan Kak Agus Tony. Demikian presentasi dari kelompok 1, Kak Fasil sama teman-teman semuanya. Untuk penutup, seandainya ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sudah gercep sekali dalam membuat rubrik atau asesmen ya. Baiklah kakak-kakak, yang tadi kakak-kakak sudah presentasikan itu memang sangat terbuka nih bagi kita sebagai guru untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan pembelajaran peserta didik kita masing-masing. Jadi di sekolah saya atau di sekolah Kak Agus, Kak Sule dan Kak Yogi, walaupun misalnya satu gugus, mungkin berbeda-beda nanti asesmennya. Tidak mungkin sama, nggih. Jadi guru-guru itu bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Jadi pemanfaatan asesmen ini dapat dilakukan berupa nantinya uji coba kinerja, portofolio, atau proyek yang lainnya. Jadi pengumpulan informasi dari asesmen ini nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Pemanfaatan asesmen otentik ini dalam pembelajaran PJOK memiliki peran yang penting dalam mendukung belajar daripada peserta didik kita, di mana kita bisa memperbaiki pembelajaran dan melaporkan hasil belajar. Jadi asesmen otentik ini lebih memberikan gambaran yang lebih spesifik atau mendalam tentang kemampuan fisik dan keterampilan dan pemahaman konsep dari peserta didik kita dalam konteks aktivitas fisik dan olahraga. Jadi yang pertama nih hasil asesmen ini bisa sebagai umpan balik langsung pada peserta didik. Jadi apa yang perlu ditingkatkan dari kemajuan mereka, atau nanti dari berdasarkan hasil observasi ini nanti kita bisa melihat ini siswa kita ini ditingkatkan di bagian mana sih? Kalau yang sudah bagus mungkin bisa memberi masukan ke teman lainnya atau bagaimana gitu. Oke, yang selanjutnya pembelajaran otentik ini bisa menjadi perbaikan dalam pembelajaran. Jadi dengan kita mengevaluasi hasil asesmen, kita sebagai guru dapat mengidentifikasi atau membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, untuk asesmen otentik ini menjadi landasan yang kuat untuk pelaporan hasil belajar kita sebagai guru kepada orang tua siswa. Jadi dengan menggunakan hasil asesmen otentik ini, guru dapat memberikan laporan yang lebih terinci tentang kemampuan fisik dari peserta didik kita maupun perkembangan peserta didik kita dalam pembelajaran PJOK. Demikian beberapa pemanfaatan hasil asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK nantinya dapat mendukung belajar peserta didik dan memperbaiki strategi pembelajaran dan memberikan informasi yang akurat dan relevan dalam pelaporan hasil belajar. Baik kakak-kakak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.42, kita sudah melewati 2 JP. Kita akan berefleksi dulu sekarang sebelum kita tutup. Mungkin salah satu dari kakak-kakak bisa berefleksi tentang apa yang sudah kita bahas di modul 2.6. Silakan, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Boleh dari Kak Suarjana, Kak Suarjana.
Ini Kak Suarjana terkejut selalu dia nih gara-gara Kak Mel nih. Kenapa? Silakan. Mel? Refleksi pembelajaran hari ini. Kak. Silakan Kak Remelinda. Lu jangan saling lempar atau Kak Agus kayaknya udah siap tuh di situ. Kak Sule. Oke, Kak Sule, saya persilakan Kak Sule. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Sudah tentunya refleksi hari ini yang saya rasakan adalah jadi tahu bagaimana dengan kombinasi terhadap guru hebat dari AIS ya, luar biasa ya Pak Putu Agusnya. Jadi banyak hal yang saya dapatkan di sini mengenai tentang penilaian untuk rubrik. Nah, kemudian dari pemaparan teman-teman ya seperti Kak Yogi, Kak Putu Suarjana ya, jadi juga lebih tahu bagaimana, jadi ada gambaran seperti itu. Dan yang paling pasti, yang paling gini hari ini adalah saya merasa senang, saya merasa bangga bertemu dengan kalian walaupun dengan di tatap maya ini masih terlihat cerah-cerah ya mukanya. Masih gitu. Ya itu refleksi saya hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih Kak Sule sudah mewakili rekan-rekannya untuk berefleksi hari ini. Baik, sebelum saya tutup, mari kita berpose untuk foto bersama dulu. Silahkan. Izin Kak, Kak Dewi mana nih? Kak Dewi terlempar kayaknya nih. Dalam perjalanan di jalan Pak Tut. Oh ya. Ayo. Ya nggak apa-apa. Gimana posisinya? Boleh, mana saja. Oke, bebas merdeka. Cinta besar. Itu sudah saya terapkan ke anak-anak loh. Anak-anak senang sekali Kak Sule. Senang ya. Yang kelas 1 itu senang sekali dia. Ya, Diuberin yang malah sudah saya siapkan yang sudah siapkan di sebelumnya. Posenya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah kakak-kakak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama agar diberikan kelancaran di meet-meet selanjutnya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa kakak-kakak. Ingat-ingat tugas-tugasnya. Ya. Iya. G. Sekarang ada tugas loh. Mana? Besok tes akhirnya Kak ya. Tugas apa tuh? Ya, Tugas apa?